Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu atau Bapak Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, serta generasi muda yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Toleransi dalam Beragama. Secara struktur kemasyarakatan, Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Namun, tataran nilai kebersamaan itu mulai mengalami penyusutan dan bahkan bisa hilang. Oleh sebab itu, sangat tepat pada momen ini kita jadikan semangat untuk memulai langkah baru dalam mengembalikan nilai kebersamaan di tengah hiruk pikuk yang meresahkan kita saat ini. Dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk. Dari segi etnis, misalnya ada suku Dayak, suku Melayu, dan suku lainnya sehingga menjadi suku yang besar di tanah air ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak kurang dari 1072 suku-suku besar dan kecil yang berkembang di persada Nusantara ini. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke beribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitupun dari segi agama, terdapat sejumlah agama besar dunia dan sistem kepercayaan lokal yang tersebar ke pelosok tanah air dengan networkingnya masing-masing. Semua itu membutuhkan satu sistem yang dapat menjamin kerjasama dalam kemajmukan. Dalam konteks seperti ini, 14 abad yang lalu, Islam telah memberikan petunjuk kepada kita seperti yang dapat kita baca dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, untuk mewujudkan kebersamaan dan keberagaman, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat dua perspektif besar yang mesti kita amalkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, menerapkan prinsip asyukur, yaitu menerima eksistensi perbedaan bangsa lain sebagai rahmat dari Allah SWT. Yang kedua, menerapkan prinsip nadariyah al-nada, yaitu menerima eksistensi kemanusiaan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah
memiliki hak kesamaan satu sama lain. Dalam prinsip pertama, Al-Quran menghendaki bahwa umat manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan adalah ciptaan dari Allah SWT, dan setiap ciptaan Allah adalah anugerah terindah untuk manusia dan makhluk lainnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian, dalam prinsip kedua, Al-Quran menghendaki keberadaan manusia adalah bukti kekuasaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki hak asasi yang harus diakui oleh siapapun juga. Melanggar atau mengingkari hak asasi sama artinya dengan melanggar penciptaan. Dengan demikian, penciptaan harus dilanggar sebagai hukum yang tidak boleh dilanggar, apalagi dizalimi. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangatlah jelas bagi kita bahwa keragaman merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Keragaman sangatlah penting, artinya terutama untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan energi atau kekuatan untuk membangun kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan, tercipta peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerja sama antar masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hal tersebut terdapat pelajaran bahwa substansi kehidupan untuk kebersamaan. Substansi itu tidak lain adalah pola hidup Qur'ani yang dibangun atas dasar keragaman. Masyarakat yang dibangun atas prinsip gotong royong untuk kebajikan sehingga menghargai hak asasi memiliki perkembangan atau tumbuh dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya, perlu kita sadari bahwa tujuan penciptaan adalah tujuan yang mulia untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Tetapi, jika kita mengingkari penciptaan itu, maka kita akan menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Untuk mengarah tujuan itu, kita membutuhkan kuat yang sangat besar, dimulai dari tekad diri sendiri sampai tekad bersama, dimulai dari kesadaran diri sendiri sampai kesadaran kolektif. Tidak hanya itu, kita juga membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menguatkan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dengan meletakkan keragaman sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, keragaman dalam kebersamaan akan tercipta di tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.